Salve, selamat pagi adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan Kak Clara dalam Doremi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Senin 11 Agustus 2025, kita memperingati Hari PW Santa Clara Perawan. Pada hari ini, kita akan mendengarkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27. Mari sebelum kita mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Kekal, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menjaga kami dari tadi malam hingga pagi ini. Kami dapat beraktivitas pada hari ini. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya apa yang kami renungkan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea. Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh Dia. Tapi pada hari ketiga, Ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulinya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, kita telah mendengar bacaan dari Injil Matius bab 17 ayat 22 sampai 27 yang berbicara tentang kebebasan Kristus dan para pengikutnya dari kewajiban membayar pajak bait suci. Namun Yesus memilih untuk membayar agar tidak menjadi batu sandungan atau penghalang. Bacaan Injil hari ini juga menyoroti pentingnya kesetiaan kepada kerajaan Allah dan sikap rendah hati dalam melayani sesama. Adik-adik remaja dan misioner yang dikasihi Tuhan, ada beberapa poin penting dari renungan Matius pada hari ini. Pertama, kebebasan Kristus. Yesus sebagai anak Allah memiliki kebebasan dari kewajiban membayar pajak bait suci, karena bait suci adalah rumah Bapanya. Yang kedua,
menghindari batu sandungan. Meskipun memiliki hak, Yesus memilih untuk membayar pajak agar tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang ketiga, ketundukan dan pelayanan. Renungan ini mengajarkan tentang ketundukan kepada Allah dan sesama, serta penggunaan kebebasan untuk melayani dan membangun. Yang berikut, mujizat dalam membayar pajak. Yesus menunjukkan kuasanya melalui mujizat, memerintahkan Petrus untuk menangkap ikan yang di mulutnya terdapat uang untuk membayar pajak. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, refleksi bagi kita, renungan hari ini mendorong kita untuk merenungkan apakah kita menggunakan kebebasan rohani untuk membangun atau malah menjadi batu sandungan, serta apakah kita bersedia menahan hak kita demi orang lain. Renungan hari ini mengajarkan pentingnya memahami kebebasan yang diberikan Kristus, namun juga pentingnya menggunakan kebebasan itu dengan bijaksana dan penuh kasih, dengan mengutamakan kepentingan orang lain dan tidak menjadi batu sandungan. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memperingati Santa Clara, orang kudus yang penuh inspirasi. Sepanjang hidupnya, dia menghayati kesederhanaan, keheningan, dan banyak mati raga. Meskipun begitu, dia bahagia menjalankan hidup pembiaranya dan mampu mewujudkan hidup komunitas dan persaudaraan dengan indah. Dia belajar dari Yesus bagaimana hidup taat kepada kehendak Allah Bapa. Mampukah kita selalu berusaha hidup penuh komitmen serta tidak menjadi batu sandungan dalam hidup bersama? Semoga demikian. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjut dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Ku persembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik misioner yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada hari ini. Semoga kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.